Kayak main-mainan lu buka motor kalah. Iyalah. Ini kita rada gercep ya. Ya. Oke. Buka motor kayak main-mainan jalan. Sit lah. Jangan lama-lama. Ini dudukan jok, bracket jok. Dudukan bracket jok. Iya. Terus ini ada tandanya nih. Ini ada tandanya, ini ada lubang kecil. Ini ada titik juga benjolan. Nah, ini posisi di sini. Jangan sampai salah. Oke. Oke. Ini sekarang posisi gini, agak miring. Pernya jangan lupa dipasang. Ini buat yang belum biasa mungkin agak susah, agak ribet. Tapi yang pasti gua nyaranin lo yang belum biasa mendingan ke bengkel. Beda ya main awal itu. Beda lah. Jadi kan awal ada tek. Nah, agak panjang starternya. Langsamnya juga agak bandang. Bandang tuh agak gede. Tapi kalau kita setel dia nggak dapet. Sekali lagi kasaran tuh. Beda ya. Beda lah. Nanti gue mau coba puter yang starter awal. Sekarang starter yang setelah dibongkar itu ya. Iya. Kita tunggu kira-kira ya 2 menit paling lama. Ntar dia gasnya turun sendiri. Nah, ini udah agak turun. Nggak nyampe 2 menit malah. Oh iya, berasa dikit. Iya. Nah, ini udah rata nih. Ya kan? Udah agak stabil, gasnya idle-nya udah pas. Ini setelan motor gue segini idle-nya, jadi nggak gede-gede amat, ukuran standar. Di gasnya juga ada enak. Nggak berebet lagi. Ya enggak? Yang pasti sih sempurna. Coba. Oke. Aku udah ikut crank. Ya. Nanti saat Halo, balik lagi sama gue Pudi, mekanik Seruntula. Kali ini gue akan ngebahas soal penyakit-penyakit seon yang udah umum, penyakit-penyakit motor lama ya kan. Kali ini gue jelasin sedikit yang motor yang ini. motor yang ini. Kemarin lu oprek-oprek. Iya pasti. Pokoknya nih ada namanya motor lama pasti ada penyakit-penyakitnya dikit. Ya tapi yang udah umum nih yang nggak terlalu berat lah. Penyakitnya biasanya susah langsam, ya kan, berebet, ditarik agak berat gitu ya kan, pokoknya nggak laju dah. Pokoknya kali ini gua akan bongkar, gua kasih tahu lu semua, siapa tahu aja ada yang bisa jadi ngebantu yang punya penyakit yang sama kayak penyakit motor gua. Yamaha Xeon. Lo akan bongkar apa nih berarti hari ini? Hari ini gua akan ngebongkar karbu. Jadi penyakit-penyakit yang udah umum, berebet. Karburetornya mau lu bongkar? Iya, gua mau bongkar lah. Berebet penyakitnya, terus tarikan berat, langsamnya susah. Pokoknya dia nggak rata. Pantengin terus videonya sampai habis. Serantal Sentul channel Mekanik Seruntulan. Oke, kawan-kawan nih, gue udah nyiapin nih part yang akan diganti. Ya mungkin lu aneh, kok Suzuki ya? Padahal motornya Yamaha. Ini, oh ini pak, yoi, ini part substitusi namanya. Jadi ada sebagian part karbu dari Xeon yang bisa lu pakai dari Suzuki. Itu Suzuki Satria FU. FU. Jadi kalau lu susah nyari spare part buat Xeon karbunya, lu pakai punya FU. Antara lain membran yang kecil, sama membran skep. Ini buat apa sih? Nah ini buat karbu nih,
semua Jadi part karbu. Kali ini lo mau ngoprek karbu nih. Kali ini gua ngoprek karbu. Dan ini yang asli Yamaha cuman cuknya doang. Biar apa ngoprek? Ini auto cuk. Ini istilahnya lu buat ngebantu lu biar pagi-pagi itu langsamnya gampang. Langsam tuh. Langsam itu idle. Jadi lu kalau hidupin tek langsung gasnya agak gede sedikit. Ntar dia kalau udah agak panas mesinnya, dia turun sendiri. Oh iya. Auto cuk. Oke, lanjut kita bongkar. Coba isinya lagi. Oh banyak nih, ini peralatan perang semua. Nih, kita buka bagian jok dulu. Kita buka bagian jok nih. Banyak ya alatnya ini toolkit nih harus ada. Iyalah. Ini harus standby di motor. Kita buka dulu. Kita buka dulu. Enggak. Kayak main-mainan lu buka motor kalah. Iyalah. Ini kita rada gercep ya. Ya. Oke. Buka motor kayak main-mainan kalah. Sit lah. Jangan lama-lama. Ini dudukan jok, bracket jok. Dudukan bracket jok. Iya, Tadi buat bracket jok. Ini tadi adalah Itu buat body. oke. Buat body. Sian ini udah kayak main-mainan buat si Ah, kumpulan jalan. pokoknya udah paling gampang lah sekarang. Bautnya nggak banyak. Buatnya kapan ya? Yoi. Pokoknya bautnya lu bongkar dulu semua biar gampang. Sebelumnya kalau di starter kayak gimana nyoba motornya? Starternya itu agak Berebut. berbet, terus hidupnya susah. Coba. Oke. Ini udah disegreng. Ya. Nanti saat udah diganti ke gue mau tau lebih sering lagi ya? Pokoknya lebih yahut. Oke. Buset, udah kebuka aja nih. Yoi, pokoknya Xeon itu paling gampang, brother. Pokoknya buat buka-bukanya itu bautnya nggak banyak. Oke. Gerah juga ribet pakai topi. Kaki buat apa nih? Oh, Wah, ini sambungan bodi ya? sambungan bodi ke sini juga. Kalau lu nggak buka ribet. Ya kan? Buka ya gua. Pokoknya nggak ribet lah. Bisa tuh kayak main-mainan bener nih. Main Nah, buka-buka aja. sekarang kita buka filter udaranya nih. Emang bautnya agak nyelip. Gimana nih botnya? Wah, ini bautnya agak nyelip. Buset. Filter udara tuh, Cok. Pertama ke barang ginian gitu ya. Ya, kalau mekanik seruntulan harus serba gesit, nih kan. Nah, pokoknya lu kunci-kunci juga harus komplit. Kalau lu nggak komplit, susah deh pokoknya. Tapi yang pasti obeng, kunci 10, kunci 8 tuh harus standby. Kalau buat motor-motor Xeon ya. Jadi buat lu saran gue nih, yang punya motor Xeon, itu kunci-kunci lu komplitin deh, toolkit. Kayak kunci busi. Bisa kayak gini loh langsung tiba-tiba. Ya. Dalam hitungan 1 menit. Udah pretel begini. Gua kan biasa ngoprek, Pak. Iya, gila pretel begini. Tadi keruntulan kan. Ini apa nih yang lu buka nih? Ini baut bracket saringan udara nih. Ini bautnya ada 2 nih. Kalau lu buka cuman 1, bakalan bisa dicopot. Ini bautnya agak nyelip 1. Jadi mungkin agak makan waktu sedikit. Tapi makan waktu lu sialan cepet banget. Ya, kita sebisa mungkin, Pak. Apa sih istilahnya? Quick service. Quick service. Istilahnya gua tahu tuh istilah apa. Quick service ya enggak? Ini agak susah nih kayaknya. Agak susah. Soalnya ini tempatnya nyelip, bautnya rada seret. Jadi Selek kan? nggak selek. Kuncinya pakai yang bagus. Jadi anti selek, ya enggak? Oh. Ini baut udah kebuka, baut kelemannya udah kebuka, dia bautnya ada 2
Udah tinggal cabut. Kita cabut gini, selangnya jangan lupa dicabut. Set. Ah. Ada yang nyangkut. Hitungan menit loh guys. Begitu. Buka. Nah, Udah langsung kelihatan. ini ya karbunya. Nah, ini ada beberapa sistem yang mungkin agak orang awam nggak paham. Nah, ini auto cuk nih yang tadi gua kasih lihat. Auto cuk dan membran karbunya ada di atas. Dan membran yang kecilnya itu ada di samping. Buat bukanya bisa kalau cuman pada ganti ininya aja, lu nggak perlu copot semua. Cukup buka ini bagian atas sama buka samping ini kalau cuknya. Tapi kalau lu buka membran yang kecil mesti dicopot semua. Nah, biar jelas, lu gua kasih tahu nggak satu-satu, semua gua ulas buat lu semua. Tadi kan partnya substitusi tuh. Ah, bener. Emang bisa Yamaha ke Suzuki? Bisa. Ini membrannya, membran atas nih karbu. Ini membran yang samping yang kecil. Tapi kalau yang auto cuknya harus punya Yamaha, nggak bisa substitusi lain. Ya, kalau ini partnya banyak nih. Ini yang agak susah. Kalau lu punya pakai yang Yamaha, nyarinya agak susah. Di online pun jarang. Jadi yang paling gampang substitusi punya Satria FU. Oke, kita lanjut buka karbunya ya. Yang simpel gini, sebelum lu buka karbunya, buka dulu kabel gasnya. Coba mana kabel gasnya? Nih kabel gas nih. Ini ada baut 2 biji. Baut sama di bawahnya. Oke. Deh, ku bongkar nih. Yuk. Nih, kita buka dulu. Set. Paling enggak kendor dulu. Terus buka yang bawahnya. Kelihatan lu dari sini nih. Enggak. Tuh udah dibuka tuh bawahnya tuh. Nih ya, bautnya nih. Oke. Gue lanjut buka ya. Oke. Nih, udah lepas. Emang agak ribet coy. Agak ribetnya tuh karena posisinya. Tapi kalau udah kendor, gampang. Nah, ini udah lepas bautnya. Ini tinggal dilepas pengaitnya, kabel gasnya, kabel tarik dan kabel ulur. Sekarang udah nggak ada yang nyangkut. Cabut soket bawah. Ini soket ada 2 nih, yang auto cuk sama ini TP sensor. TP sensor. Nah, ini kabel udah dicabut. Kita kendorin klemannya. Udah kendor, udah lepas, tinggal cabut pelan aja, jangan sampai karetnya sobek. Ini cabut selang bawah, karena selang bensin gue panjang, jadi nggak perlu repot cabut ini, tinggal buka. Gue ganti yang samping dulu ya, ganti membran samping. Ini sebelum dibuka nih gua saranin buat diketok dulu baut nih. Ini diketok baut nih, diketok. Nah, ketok baru kita buka. Jadi dia biasanya kalau belum pernah dibuka, dia ada lemnya itu lock tip, jadi agak keras, jadi mesti dikasih getaran, lu getok sedikit taruh. Kayak main-mainan sialan. Bongkar motor Biasanya kayak gua main-mainan. ini apa ya namanya, bongkar pasang pak, kayak mainan bongkar pasang. Nih ini udah lepas baut 2 biji.
Nah, ini nih membrannya, tutupnya. Nah, ini membrannya tuh. Ini yang sama Suzuki. Gua lap dulu biar nggak belepetan. Oke, dah. Gua ganti dulu yang membran kecilnya ya, biar nggak ribet. Jadi kita kerjain satu-satu biar nggak berantakan. Oke. Oke. Yang baru nih, yang baru. Oke, kita pasang. Kita bersihin dulu, takut ada debu kotoran. Sini juga kita lap, bersihin. Oke, pokoknya kita sediain lap, sediain alat-alat, jadi kita kerja juga gampang. Terus ini ada tandanya nih. Ini ada tandanya, ini ada lubang kecil. Ini ada titik juga benjolan. Nah, ini posisi di sini. Jangan sampai salah. Oke. Oke. Ini sekarang posisi gini, agak miring. Pernya jangan lupa dipasang. Ini buat yang belum biasa mungkin agak susah, agak ribet. Tapi yang pasti gua nyaranin lo yang belum biasa mendingan ke bengkel. Jadi lu infoin, mungkin dari video ini mekaniknya belum tahu ya kan. Lu nonton video ini jadi tahu, berarti lu tinggal bilang ke mekaniknya, "Bang, ganti ininya nih. Gue mau ganti ininya." "Oh, nggak ada bang barangnya." "Oh, jadi pakai punya EV, lu punya nggak?" Gitu. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Memang karbunya EV sama karbunya Xeon satu tipe. Jadi BS26. Ini emang agak ribet karena dia ada pernya. Lo Bisa dibantuin nggak? Tenang aja. Kayak seruntulan masih dibantu. Gue bisa sendiri. Bongkar bodi aja hitungan menit, langsung tiba-tiba pretel cerot, ya kan? Masa gitu dong dibantuin? Tenang. Ini ada triknya sendiri. Trik apaan, Wadi? Kalau ini pastiin nggak melejit, karena kalau melejit ini fungsi kerjanya nggak optimal. Ini nggak optimal. Nggak langsam lu bilang. Bener. Ini kalau masangnya nggak bener, dia kerjanya jadi nggak optimal. Jadi lu mesti hati-hati masangnya, mesti santai, Jadi pantai. nggak perlu diburu-buru. Nah, kalau sabar, agak melintir nih. Tuh, ini kalau keburu-buru jadi melintir, soalnya ini kan karet nih, nggak bisa buru-buru, santai. Terus Bang no, ya. Iya nih, bentar ya. Oh, ini Nih. Gini, kalau mekanik seruntulan harus bisa sendiri. Kalau dibantuin orang mah namanya bukan mekanik seruntulan, Wadi. Makanya mekanik geratakan. Ini agak susah nih membrannya, soalnya dia kan baru nih. Suara lu gede aja. Kalau baru apa ya, slangnya bisa lah. Kalau baru ya agak keset lah, Wadi. Iya pasti. Karetnya Masih bagus. Belum bleber.
Wait, udah tuh. Wes, gila. Tinggal kenceng. Nih, kasih kenceng dulu baut 1. Oh, bos satu kasih kenceng. Ya, baut 1 kasih kenceng. Jangan terlalu kenceng. Asal dia rapet aja. Nah, pastiin dia duduknya udah bener. Baru pasang baut 1 lagi. Pasang baut 1 lagi. Set. Nah, ini obengnya pakai yang bagus biar nggak selek. Pokoknya alat-alatnya lu usahain pakai yang bagus kalau buat bongkar sendiri. Dan itu meminimalisir buat baut rusak. Nah, dia udah kenceng mati. Dan nih, sekarang ini udah rapi, udah diganti. Kalau pastiin barangnya masangnya bagus, barangnya bagus, udah pasti cakep. Nah, yang kedua, ini udah selesai. Yang kedua, kita ganti membrannya bagian atas. Biasa sebelum lu buka, lu ketok dulu karena mungkin belum pernah dibuka jadi keras. Itu yang bikin baut lu selek. Kita getok lu. Biasa biar dia bangun dulu ya kan. Kalau udah kelamaan kan ya geraknya udah susah. Agak kendor dikit, udah kendorin. Udah kendor dua-duanya, tinggal dibuka. Kan, kayak main-main kan jalan emang. Emang gitu pak. Namanya motor sendiri udah sering dioprek jadi tahu. Udah nih dia penyakit motor Xeon yang kedua. Ini sebagai info. Penyakit apa istilahnya sebabnya kenapa dia susah langsam. Yang tadi karetnya udah getas bocor, itu salah satu penyebab nggak bisa langsam, berebet juga. Nah ini kalau ini dua cenderung nih, dia tarikannya berat dari sini bisa, terus yang kedua langsamnya gue susah. Nah ini sebenarnya kalau bisa satu paket diganti semua, karena apa? Rata-rata udah seumuran. Nah, ini yang baru nih. Gua ganti nih ya. Nih, partnya kan sama nih pakai Suzuki Satria View. Ya. Nah, dia lebih lemes, bahannya lebih bagus. Nyopotnya gampang. Ini pokoknya tinggal tarik gini. Pelan-pelan. Nah, dia udah lepas. Oke. Nah, buat masangnya nih ya, kita ganti nih ya. Ini udah kita ganti nih. Yang baru pasang yang baru. Ini kan ada tandanya nih, pentolan. Nah, di sini ada coakan. Ada coakan yang kecil, ada coakan yang lebar. Nah, yang lebar sesuai sama pentolan ini nih. Yang lebar taruh tempat yang lebar, yang kecil taruh tempat yang kecil. Masangnya gampang. Kayak kita masang waktu ngelepas tadi. Ini posisi diginiin. Usahain. Nah, kita tarik pelan-pelan, nggak usah buru-buru, karet baru ya kan. Dah, dia langsung masuk. Oke. Pokoknya sempurna, asik. Ya kan? Wah, kan main. Buat masangnya lagi, ini usahain udah bersih, karbunya nggak ada kotoran, jadi lu nggak bolak-balik ngerjain. Udah bersih ya, nggak ada kotoran. Oke, bersih itu penting, bukan cuma bagian dari iman. Ini masangnya gini caranya. Angkat dulu. Ini ada bentuk jentolan. Nah, ini harus pas di coakan kecil posisinya. Nah, ini gini nih pasang. Set. Nih. Oke. Tekan. Dia udah pas. Nggak berubah. Pasang pernya. Nah, ini pernya nggak boleh sekali-sekali ditarik atau dirapetin karena apa? Ini udah sesuai sama tekanan pernya. Jadi harus sesuai tekanan standar, nggak boleh dirubah.
Dia kalau terlalu keras ininya ngangkatnya jadi telat. Kalau terlalu lembek jadi terlalu cepat ngangkat skepnya. Jadi nggak boleh dirubah-rubah. Kalau bisa standar aja. Nah, ini jangan lupa dibersihin tutupnya. Udah nggak ada kotoran. Jangan lupa sampai kegeser, berubah membrannya. Pastiin ngeplak. Dia kalau ngeplak di sininya udah pasti langsung rapet. Oh. Rapet. Tahan pakai telunjuk. Bautnya siapin. Pasang. Nah, buat yang ini harus rapet dulu jadi biar nggak kabur. Nanti kencenginnya bisa bareng-bareng. Sorry. Kalau licin gini nih. Nah, ini udah agak kenceng, udah rata, periksa lagi. Diketok, kalau gue sih selalu ngetok karena apa? Biar pengen tahu dia nggak longgar lagi, baru kencengin. Oke, ini buat mempersingkat waktu. Ini udah gue pasang. Pokoknya gampang lah ya, cuman baut satu, ganti, pasang yang baru, udah kencengin lagi. Ini nggak perlu di setel, langsung pasang karbunya. Ini karena agak ribet, nih karena kabel gas gua panjang. Ya, lu kemana sih panjang-panjang kabel gas? Makanya nggak, biar licin. Pasangnya agak bertenaga dikit. Pastiin rapet. Soalnya apa? Kalau nggak rapet, dia gasnya nyangkut. Nyangkut. Nah, ini agak pasang sedikit. Pasang. Kabelnya jangan lupa dipasang. Kabel-kabel nih TP sensor. TP sensor itu dia koneknya ke CDI. CDI. Itu jangan lupa lu pasang. Kalau lu nggak pasang, dia cek engine-nya bakal nyala. Dan jalannya juga dirasa nggak bener. Tinggal pasang baut kabel gas. Asal nempel dulu. Dua-duanya udah kepasang. Pokoknya udah kepasang semua, kabel-kabel udah kepasang. Jangan lupa klem-klem udah kenceng baut kabel gas. Kita pasang filternya. Jadi apa aja? Baut kabel gas, Ya. soket, TP sensor, auto cuknya yang baru udah kepasang. Baut-baut yang tadi udah pasti kenceng. Pasang filter. Pasang filter, saran gua agak kendor baut nih. Kenapa? Biar gampang. Kalau seret kan susah. Ya enggak? Ya. Kita nggak butuh pelumas di sini. Pokoknya ini kalau ada yang punya Xeon, bang motor gua berebut ini, Bawa aja ya. bawa aja boleh. Kali gua bisa menyarankan ya enggak? Yes. Dan video gua bermanfaat. Ya. Jangan lupa cengin lagi. Kita nggak usah buru-buru di sini, soalnya kalau buru-buru itu sifat setan.
Jangan lupa nyendol. Siap. Udah pasang klemnya, udah pasang bautnya, jangan lupa lu kencengin. Kalau nggak kenceng nggak kaku, Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan, baut tuh selek. Karena berlebihan itu nggak bagus. Oke, ini udah kepasang semua yang dibongkar. Tinggal rapiin bodi sama jok. Pasang dulu. Ya enggak, biar rapi. Ya enggak. Nih kancingnya agak ribet. Mesti pas. Nah. Baut 2. Samping. Biasa tempel dulu aja. Nggak usah buru-buru dikencengin. Yang penting dia ngeplak dulu pas. Udah pasang, udah, kalau kata gue sih udah nyetel, udah nyeting. Enak ya? Udah nyeting pasti enak. Kencengin, ya enggak? Kencengin. Buat atas, buat bawah. Udah kencang semua, udah pas, udah rapi. Gue seneng yang rapi. Tinggal pasang jok. Doang jalan. Ya, Bener cek apa lagi. kagak? Bener lah, udah dicek, ya enggak? Pasin baut 2 depan. Baut depan udah masuk drat sedikit. Tinggal yang belakang. Yang belakang udah ngeplak, udah masuk drat. Baut samping, ya enggak? Udah pas. Kiri kanan. Kencengin. Kencengin, saran gue nih. Lu baut 10-nya dulu kencengin. Buat 10-nya dulu. Baut 10. Baut 10 udah kenceng. Karena dia biar dia ngeplak dulu. Ngeplak bodi dudukan joknya. Udah kenceng. Tinggal baut samping bodi. Nah, kencengnya secukupnya aja, nggak usah terlalu kenceng. Karena bodinya garing, khawatirnya bakal pecah. Ini udah beres, udah rapi. Ini yang gue tunggu-tunggu. Kita lihat hasilnya. Starter yang gue tunggu-tunggu. Jangan heran karena kondisi dingin gasnya bakal gede sedikit, tapi dia ntar udah panas turun sendiri. Beda ya sama yang awal tadi. Beda lah. Jadi yang awal ada tek-tek-tek. Nah, agak panjang starternya. Langsamnya juga agak bandang. Bandang tuh agak gede. Tapi kalau kita setel dia nggak dapet. Sekali lagi kasaran tuh. Beda ya. Beda lah. Nanti gue mau coba puter yang starter awal. Hmm? Sekarang starter yang setelah dibongkar itu ya. Iya. Coba. Kita tunggu kira-kira ya 2 menit paling lama. Ntar dia gasnya turun sendiri. Nah ini udah agak turun. Nggak nyampe 2 menit malah. Oh iya, berasa dikit. Iya. Nah ini udah rata nih. Ya kan? Udah agak stabil gasnya, idle-nya udah pas. Ini setelan motor gue segini idle-nya, jadi nggak gede-gede amat, ukuran standar. Di gasnya juga ada enak. Nggak berebet lagi. Ya enggak? Yang pasti sih sempurna. Coba. Oke. Aku udah ikut crank. Ya. Nanti saat Oke, brother. Gue udah kelar beresin keluhan-keluhan yang mungkin anak-anak Xeon pernah alamin. Mungkin kalau lu ingat motor gua, ini udah pernah gue review waktu ganti shock. nih, Ya
mungkin ganti velg sedikit. Ya. Nah, terus sekarang gua kasih tutor lu, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Dan kira-kira apa lagi nih yang gua akan review nantinya dari motor gua. Tapi buat teman-teman yang mungkin bang, motor gua suka gini-gini nih, lu bisa komen atau nyampein keluhan di kolom komen, enggak. Tapi jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar, enggak. Ya pokoknya itulah, singkatnya apapun lu punya keluhan mungkin gue bisa ngebantu dari Xeon gue udah gue oprek-oprek, jadi ya mudah-mudahan ngebantu ya kan, ngebantu lu semua yang mungkin ada keluhan atau abang gue pengen pasang ini, coba kira-kira bagus nggak, ada saran, lu butuh saran atau lu mau nyampein saran lu, boleh tulis di kolom komen, nanti admin yang jawab. Tapi jangan lupa pantengin terus Serantara Sentul channel, like, komen, dan subscribe. Ada segmen Tante Nade yang baru, ada Mas Tama, sedikit-sedikit podcast dan talpot ya, mungkin ya talpot ya. Oh iya, jalan-jalan. Yang pasti pantengin dulu Mekanik Seruntulan, Serantara Sentul channel. Ciao.